23 Juli 2001, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipaksa turun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peristiwa pemakzulan Presiden Gus Dur lewat sidang istimewa MPR itu merupakan imbas dari perseteruan sengit yang terjadi antara istana dengan gedung parlemen. Pemakzulan ini juga adalah respon MPR atas dikeluarkannya dekret Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan MPR, DPR, dan Golkar. Sebagai balasan, MPR langsung mengadakan sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Gus Dur dan mengangkat wakilnya, yakni Megawati Soekarno Putri sebagai presiden pengganti. Sidang istimewa MPR kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada tahun 2021 lalu, terbit sebuah buku berjudul Menjerat Gus Dur. Buku yang ditulis oleh Firdika Rizky ini memuat hasil investigasinya tentang upaya pendongkelan Gus Dur dari kursi presiden yang dilakukan beberapa tokoh tanah air. Buku setebal 375 halaman itu memuat beberapa dokumen rahasia di bagian lampiran. Yang lumayan menarik perhatian publik dan juga menuai polemik adalah dokumen 4 halaman berisi surat-surat laporan yang mengurai plot rencana penggulingan Gus Dur yang telah dan akan dijalankan. Dokumen tersebut ditulis oleh Fuad Bawazir, bekas Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan 7 di era Presiden Soeharto. Beberapa tokoh yang disebut Fuad telah bersekongkol untuk menggulingkan Gus Dur, di antaranya politikus senior Partai Golkar Akbar Tanjung, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, politikus senior Partai Amanat Nasional Amin Rais, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa. Bukan hanya itu, terdapat pula nama mantan Hakim MK Patrialis Akbar, Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Sulistyo Suryo Sumarno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta putra mendiang Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang bernama Bambang Triatmojo, yang masing-masing disebut memiliki peran tersendiri. Surat yang dikirim ke Akbar Tanjung pada tanggal 29 Januari 2001 itu mengungkap pelaksanaan rencana yang diberi nama Skenario Semut Merah atau SEMER. Di dalamnya terdapat nama-nama dengan tugas masing-masing orang yang sudah dilaksanakan. Dalam dokumen tersebut, Fuad Bawazir bertindak sebagai kepala operasi. Ia membagi tugas kepada beberapa pihak untuk beberapa rencana seperti penggalangan opini, menjaring dukungan masyarakat, propaganda media, dan perekrutan preman, cendekiawan, dan pengusaha. Tujuan dari rencana itu ialah menjatuhkan kredibilitas Presiden Gus Dur melalui kasus Bulogate dan Brunei Gate yang dinilai telah berjalan sesuai skenario. Bulogate merupakan sebuah kasus penggelapan uang milik Yayasan Bina Sejahtera Badan Urusan Logistik atau Yanatera Bulog yang dilakukan oleh Wakil Kepala Bulog Sapuan dan melibatkan orang dalam istana kala itu, yakni tukang pijat pribadi Presiden Gus Dur yang bernama Suwondo. Dewan Perwakilan Rakyat lantas membentuk sebuah panitia khusus untuk menginvestigasi dugaan penyimpangan dana tersebut yang ditengarai melibatkan Presiden Gus Dur. Sementara Brunei Gate merupakan kasus penyelewengan dana sumbangan dari Sultan Brunei kepada Presiden Gus Dur. Dalam dokumen tersebut, Fuad Bawazir meyakini kekuatan dan efek operasi yang dilakukan pada tahap pertama sudah sesuai dengan ekspektasi, sehingga menurut pandangannya harus ditingkatkan pada pelaksanaan operasi jilid kedua, yakni memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati yang kala itu menjadi wakil presiden naik menjadi presiden sekaligus menjadikan Amin Rais sebagai wakilnya. Pertanyaannya, mengapa Fuad merekomendasikan Ketua PDI Perjuangan sebagai pengganti?
Padahal Fuad Bawazir ini termasuk ke dalam kelompok Antek Orde Baru yang kecewa dengan hasil pemilu 1999, di mana kekuatan mereka kalah telak dari kelompok reformasi yang dimotori oleh Gus Dur lewat Partai Kebangkitan Bangsa dan Megawati Soekarno Putri lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, dalam pandangan Fuad, Megawati Soekarno Putri lebih mudah dikendalikan ketimbang Gus Dur yang selama ini sangat sulit ditebak arah pemikiran dan tindakannya. Setelah Megawati diangkat menjadi presiden menggantikan Gus Dur, nantinya akan disingkirkan juga melalui penggembosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa. Tugas untuk melaksanakan rencana tersebut dipercayakan kepada Amin Rais yang dinilai lincah karena berada di lingkaran kekuasaan. Dokumen tugas yang dikirim ke Akbar Tanjung itu memuat 7 garis besar laporan sekaligus rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan skenario tahap pertama. Berikut adalah isi dari surat laporan yang dikirimkan ke Akbar Tanjung oleh Fuad Bawazir. Kepada yang terhormat Bang Akbar Tanjung di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, dengan ini saya laporkan kepada Bang Akbar Tanjung tentang percepatan situasi yang berkembang di luar gedung parlemen berkaitan dengan pelaksanaan skenario semut merah dalam kurung Semer dengan skenario pertama. Tugas yang diberikan kepada saya berkaitan dengan penggalangan opini dan dukungan masyarakat luas, mahasiswa, media, ormas, pengusaha, cendekiawan, preman dan kelompok kanan serta masyarakat lainnya di seluruh Indonesia dalam rangka penjatuhan kredibilitas Presiden Wahid melalui kasus Bulog Gate dan Brownie Gate telah berjalan sesuai rencana. Bahkan lebih dari itu, kekuatan dan efek dari operasi tahap pertama menurut pandangan saya sudah harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi skenario kedua, yakni memaksa Abdurrahman Wahid mundur dan mendorong Megawati Soekarno Putri menjadi presiden yang akan bisa kita kendalikan dan pada akhirnya akan kita singkirkan juga. Berikut laporan garis besar dan beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan skenario pertama, yakni BEM, PTN, dan PTS seluruh Indonesia yang selama ini telah kita koordinir di Cilosari dan Diponegoro dalam kurung PBHMI, serta kelompok kanan ormas Islam yang tersentral di 3 titik lainnya, yakni Masjid Sunda Kelapa, Istiqlal, dan Al-Azhar mulai bergerak secara masif, bergelombang dan bersamaan hampir di seluruh Indonesia dengan satu komando isu menuntut Abdurrahman Wahid mundur, khusus untuk pengepungan Senayan dalam rangka mempressure DPR agar menerima hasil kerja pansus yang menyatakan Abdurrahman Wahid telah menyalahgunakan kekuasaannya atau abuse of power secara langsung dipelopori oleh para iluni pro kita, para rektor serta ketua umum BEM Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mereka semua ini bergerak di bawah komando langsung Ketua Umum PBHMI Fakhrudin CS. 2. Pada saat sidang paripurna digelar, adik-adik mahasiswa ini akan bergabung langsung dengan seluruh massa aksi dari rekan-rekan pemuda Partai Keadilan yang langsung di bawah komando Saudara Hidayat Nur Wahid, Gerakan Pemuda Ka'bah yang dimobilisir oleh Saudara Ali Marwan Hanan, massa PBB di bawah komando Saudara Hamdan Zulfa, massa PAN di bawah komando Saudara Patrialis Akbar, dan massa rakyat dan preman yang diorganisir oleh Saudara Yapto dan DPP Pemuda Pancasila. Pada saat itulah komando akan saya pegang secara langsung, sedangkan operator di lapangan akan dipimpin oleh Ketua Umum KAHMI, AMPI, GPK, BEM PAN, PBHMI, Hamas, dan IMM.
3. Gerakan ini insya Allah akan memperoleh dukungan penuh dari Zulfan Hamdan. 3. Gerakan ini insya Allah akan memperoleh dukungan penuh dari Zulfan Lindan dan Julius Usman yang telah mampu mempengaruhi beberapa kantong massa PDI Perjuangan untuk bergabung melakukan demonstrasi menyikat Abdurrahman Wahid di sidang parlemen. 4. Kita juga telah melakukan aksi borong dolar di pasar valuta asing dan bursa efek untuk menjatuhkan nilai tukar rupiah di dalam dan di luar negeri, terutama di London, Hong Kong, dan Singapura, secara langsung di bawah kendali Bendahara Umum DPP Golkar. Aksi borong dolar ini juga didukung oleh Bambang Triatmojo dan Lim Sio Leong Arifin Panigoro. 5. Seluruh kerja media massa terletak. 5. Seluruh kerja media massa, baik cetak dan elektronik yang bertugas memblow up secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Abdurrahman Wahid sudah di-arrange langsung oleh saudara Parni Hadi dan Surya Paloh. Sedangkan operator teknis di lapangan saya telah menyiapkan banyak kaki, terutama di parlemen. 6. Penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Abdurrahman Wahid lewat tulisan di media massa yang dimobilisir langsung oleh Azumardi Azra, Dr. Syahrir dan rekan-rekan kami telah mampu meyakinkan publik bahwa Abdurrahman Wahid memang benar-benar gagal mengemban amanat reformasi. 7. Tugas saudara Din Syamsuddin untuk mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada Presiden Wahid. Sebagai bahan pertimbangan operasi di lapangan, saya meminta kabar dari Bang Akbar dan kawan-kawan tentang perkembangan di dalam gedung Senayan lewat jalur yang sudah tersedia, yaitu seluruh perkembangan situasi di dalam gedung kirim saja melalui saudara Anas Urbaningrum sebagai penghubung kita. Saya optimis bahwa skenario ini akan berjalan mulus. Dengan begitu, misi untuk menyelamatkan seluruh aset politik dan ekonomi serta investasi kita serta pengeluaran dana operasi sebesar 4 triliun yang sudah saya sediakan tidak menjadi sia-sia dan dapat mengembalikan kejayaan kita yang telah dirampas sejak reformasi. Akhirnya, semua ini tergantung perjuangan Bang Akbar bersama rekan-rekan yang berada di dalam gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Demikian atas dukungan dan keseriusan rekan-rekan di Gedung Senayan, saya sampaikan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Jakarta, 29 Januari 2001. Hormat saya, Fuad Bawazir. Sejarah kemudian mencatat, Gus Dur pada akhirnya dimakzulkan oleh MPR lewat kasus Pulau Gate dan Brunei Gate. Meski hingga hari ini tidak ada satupun bukti yang mengarah pada Gus Dur.